Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai biosintesis lipida atau yang disebut juga dengan lipogenesis. Atau untuk monomernya dari lipid yaitu asam lemak, kita akan bahas mengenai biosintesis asam lemak ya. Nah, sebagian besar asam lemak yang terdapat di alam mempunyai jumlah atom C genap. Nah, hal ini menimbulkan pemikiran bahwa baik katabolisme maupun anabolisme asam lemak ini bergantung dengan melepaskan atau mengikat setiap kali dua atom C. Pada katabolisme asam lemak yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa oksidasi beta memang berlangsung dengan setiap kali melepaskan dua atom C dalam bentuk asetil-CoA ya. Oke. Nah, pada awalnya ya, biosintesis asam lemak ini diperkirakan berlangsung sebagai proses kebalikan dari oksidasi beta ya. Namun berbagai penelitian ya menunjukkan bahwa biosintesis asam lemak ternyata bukan reaksi kebalikan dari oksidasi beta yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Biosintesis asam lemak ini berlangsung dengan katalisator enzim-enzim yang sama sekali berbeda dengan enzim-enzim yang berperan pada jalur oksidasi beta ya, dan berlangsung dalam bagian sel yang juga berbeda. Ya. Oksidasi beta asam lemak itu berlangsungnya di matriks mitokondria, sedangkan biosintesis asam lemak ternyata berlangsung di luar mitokondria ya, teman-teman semua, yaitu di sitosol dan di dalam mikrosom, retikulum endoplasma ya. Nah, dan dalam biosintesis asam lemak bahkan ditemukan adanya peran asam lemak dengan 3 atom C, yaitu malonil CoA, serta adanya pelepasan sejumlah CO2. Oke, ya. Sekarang kita bahas tentang biosintesis asam lemak ya. Biosintesis asam lemak atau lipogenesis ini dapat berlangsung pada berbagai jaringan tubuh ya, di antaranya di hati, di ginjal, di paru-paru, di otak, kelenjar mame, kemudian di jaringan adiposa dan berbagai jaringan lainnya ya. Nah, dan di dalam tubuh manusia sendiri jalur ini berlangsung pada jaringan adiposa dan hati, serta pada kelenjar mamai atau kelenjar susu pada saat laktasi ya. Kalau misalnya di tubuh hewan seperti burung, hipogenesis ini berlangsung terutama di hati. Dan di hati ini penting untuk memproduksi lipid yang dibutuhkan untuk pembentukan telur ya. Nah, kemudian sintesis dan degradasi asam lemak yang saya sampaikan tadi memiliki jalur yang berbeda ya. Nah, untuk sintesis asam lemak ini berawal dari asetil-CoA yang merupakan molekul primer dan berlangsung di sitosol ya, di luar mitokondria. Dan dalam sintesis asam lemak ini, senyawa antara perekat pada protein pengangkut gugus asil atau yang disebut dengan asil carrier protein. Jadi ada senyawa antara pelekat ya antara melekat yang terdapat pada protein berfungsi untuk pengangkut ya, protein pengangkut yaitu ACP, asil carrier protein. Nah, kemudian ada peran dari donor aktif yaitu malonil asil asil carrier protein ya, malonil ACP. Dan pada reaksi reduksinya menggunakan NADPH dan H+ ya. Kemudian proses sintesis berhenti pada C16 asam palmitat ya. Nah, biosintesis asam lemak yang berlangsung di sitosol ya, lazim dikenal dengan nama biosintesis asam lemak de novo.
Karena pada proses ini menggunakan asetil-CoA ya sebagai prekursor atau molekul primernya. Dengan nanti hasil akhirnya berupa atom C berjumlah 16 yaitu asam palmitat ya. Nah, lalu gimana kalau misalnya asam lemaknya lebih panjang dari asam palmitat? Contohnya asam stearat yang C18 atau asam arakidat yang C20. Nah, ini diperlukan proses lain yang disebut dengan perpanjangan rantai asam lemak. Berlangsungnya di mana? Berlangsungnya di mikrosom atau retikulum endoplasmik. Dengan prekursornya adalah asam palmitat. Nah, kalau tadi untuk sintesis asam lemak, prekursornya adalah asetil-CoA. Nah, kalau misalnya atom C-nya lebih dari 16, maka prekursornya adalah asam palmitat dan berlangsung di retikulum endoplasma ya. Nah, jadi proses perpanjangan asam lemak yang berlangsung di mikrosom atau retikulum endoplasma ini dapat dikatakan merupakan lanjutan dari biosintesis asam lemak de novo yang berlangsung di mitokondria. Itu untuk apa? Untuk asam lemak dengan rantai lebih dari 16 atom karbon ya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana perbedaan katabolisme dan anabolisme lipid pada sel tumbuhan dan sel hewan ya. Nah, eh, jadi di sel tumbuhan ya pada mitokondria tidak terjadi proses oksidasi asam lemak ya, tapi di sel hewan ya pada mitokondria itu terjadi oksidasi asam lemak, kemudian pembentukan asetil-CoA, sintesis badan keton, kemudian juga terjadi proses elongasi asam lemak ya. Nah, kemudian kalau di retikulum endoplasma sama-sama ya di tumbuhan maupun sel hewan itu terjadi sintesis fosfolipid, kemudian sintesis sterol, elongasi asam lemak dan desaturasi dari asam lemak. Juga kita lihat perbedaannya di sini untuk sel tumbuhan proses sintesis asam lemaknya ternyata terjadi di kloroplas ya. Dan kalau di sel hewan proses sintesis asam lemak itu terjadi pada organel sel yaitu sitosol ya. Nah, ini adalah perbedaan fungsi organel-organel yang terkait dengan metabolisme asam lemak ya, metabolisme lipid. Oke. Nah, sintesis asam lemak baik pada eukariota maupun prokariota sama pada umumnya ya. Nah, dan biosintesis asam lemak ini terdiri dari 3 langkah terpisah. Yang pertama adalah biosintesis asam lemak dari asetil-CoA atau istilahnya adalah biosintesis asam lemak de novo. Kemudian yang kedua, pemanjangan rantai asam lemak. Dan yang ketiga adalah tahap desaturasi. Lalu lokasinya di mana tempat terjadinya reaksi-reaksi ini? Nah, kalau di sel hewan tadi ya, biosintesis asam lemak itu terjadinya di sitosol, kemudian elongasinya terjadi di mitokondria dan retikulum endoplasma, serta desaturasinya terjadi di retikulum endoplasma. Nah, dalam biosintesis asam lemak ini ada substrat yang dibutuhkan, yaitu malonyl koenzim A. Ya, asam lemak dengan 3 atom karbon. Ya, nah ini nanti akan sangat sering kita sebut ya malonyl koenzim A ini.
Nah, pada awalnya nanti reaksi awal dari sintesis asam lemak ini adalah karboksilasi asetil koenzim A ya sebagai prekursor ini akan diubah menjadi malonil koenzim A ya. Dan reaksi ini akan melibatkan HCO3- serta energi dari ATP adenosin trifosfat ya. Dalam sintesis malonil koenzim A ini, malonil CoA karboksilase yang sebagai enzimnya nanti mempunyai gugus prostetik biotin. Ya. Nah, gugus prostetik biotin ini nanti akan bekerja sebagai katalis ya dalam sintesis asam lemak ini. Nah, reaksi pembentukan malonil koenzim A itu nanti akan terdiri dari dua reaksi ya. Nah, nanti kita akan bahas reaksinya. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk nanti reaksi pembentukan malonil CoA ini diperlukan ATP ya. Dan nanti secara umum untuk reaksi pembentukan asam lemak yaitu asam palmitat ya di sini yang 16 atom karbon itu diperlukan 8 asetil CoA. Dan nanti energinya adalah 7 ATP dan 14 NADPH ya. Kemudian nanti enzim yang merupakan enzim kompleks yaitu yang berperan dalam sintesis asam lemak ini adalah fatty acid sintase, yaitu enzim yang terdiri dari dua rantai polipeptida ya. Oke ya. Nah, jadi hampir semua asetil-CoA yang digunakan dalam metabolisme dibentuk di dalam mitokondria ya dari hasil oksidasi pirufat dan dari oksidasi asam lemak juga. Juga bisa berasal dari degradasi kerangka karbon asam aminol. Dan kita ketahui bahwa asetil-CoA itu tidak dapat menembus membran mitokondria. Ya. Lalu bagaimana caranya si asetil-CoA yang tidak bisa menembus mitokondria ini dapat digunakan ya nanti untuk tahapan sintesis asam lemak. Nah, jadi dengan cara suatu sistem namanya sistem citrat shuttle atau sistem ulang-alik dari citrat ya. Nah, sistem ini diperlukan untuk memindahkan gugus asetil melintasi membran mitokondria ya. Jadi di sini asetil CoA itu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk sitrat. Nah, kalau bentuknya sudah menjadi sitrat, maka nanti akan bisa keluar dari mitokondria menuju sitosol ya. Nah, kemudian nanti eh, tahap ini merupakan tahapan dari siklus asam sitrat juga ya, yang dibantu nanti oleh enzim sitrat sintase. Nah, reaksinya adalah asetil-CoA ditambah oksaloasetat ditambah H2O nanti menghasilkan sitrat, koenzim A dan H+ ya. Oke. Nah, sitrat yang terbentuk dari ini tadi ya, si asetil-CoA ini akan keluar dari matriks mitokondria menuju sitosol dengan cara menembus membran mitokondria dalam sistem transport trikarboksilat yang spesifik ya. Selanjutnya, sitrat ini akan bereaksi dengan koenzim A yang terdapat di sitosol dan ATP untuk menghasilkan asetil koenzim A lagi ya, yang makanya asetil koenzim A-nya bisa ada pada sitosol. Nah, reaksinya nanti ini dikatalisis oleh sitrat liase yang juga disebut dengan enzim pemecah sitrat. Reaksinya sitrat ditambah ATP ditambah koenzim A ya. Jadi ini
dari asetil-CoA menjadi sitrat. Sitrat ini keluar dari mitokondria menuju sitosol. Kemudian sitrat nanti bereaksi dengan koenzim A, maka akan dihasilkan asetil-CoA lagi dan oksaloasetat. Selain itu nanti akan dibantu oleh ATP ya reaksi ini serta enzim namanya enzim sitrat liase. Jadi nanti hasil lainnya ada hasil dari sitrat dan koenzim A, itu asetil-CoA, oksaloasetat, ADP, fosfat inorganik. Kemudian oksaloasetat yang dibentuk yang hasil ini tadi tidak dapat kembali ke mitokondrion atau mitokondria seperti semula ya. Untuk dapat masuk kembali ke matriks mitokondria melalui sistem transport di karboksilat ya. Jadi ini si oksaloasetat sebagai hasil dari ini tadi itu tidak bisa masuk langsung ke mitokondria. Lalu caranya bagaimana? Maka oksaloasetat ini nanti harus direduksi dulu menjadi malat dengan bantuan NADH. Kemudian nanti malat ini diubah menjadi pirufat ya. Pirufat nanti bisa masuk pirufat yang dari sitosol bisa masuk ke dalam mitokondria lagi. Dan pirufat nanti diubah lagi menjadi oksaloasetat. Nah, demikian seterusnya makanya disebut dengan sitrat shuttle ya. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai tahap pertama dari biosintesis dari asam lemak ya, atau biosintesis asam lemak de novo ya. Langkah yang pertama adalah sintesis malonyl-CoA dari asetil-CoA dan HCO3- ya. Nah, reaksi ini nanti akan dikatalis oleh enzim. Apa nama enzimnya? Nama enzimnya adalah enzim asetil-CoA karboksilase atau disingkat dengan ACC. Asetil-CoA karboksilase ya. Dan nanti pada reaksi ini diperlukan ATP. Ya. Kemudian pada reaksi ini juga nanti diperlukan kofaktor ya untuk membantu enzimnya yaitu biotin namanya ya. Nah, jadi ini merupakan bagian awal, bagian pertama yang penting dalam tahap sintesis asam lemak. Nanti di sini malonyl-CoA dan asetil-CoA itu akan menjadi substrat untuk enzim eh, selanjutnya enzim yang akan berperan selanjutnya yaitu enzim fatty acid sintase kompleks ya. Nah, selanjutnya tahap langkah kedua persiapan yaitu asetil-CoA ditambah ACP yaitu hasil carrier protein itu nanti akan dihasilkan asetil ACP dan ko ACP. Maksud saya ko ASH ya. Dan nanti di reaksi ini nanti akan dibantu oleh enzim asetil-CoA ACP transasilase. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah dari ini si malonyl-CoA dan ACP hasil carrier protein itu akan menjadi malonyl ACP dan CoASH ya. Ini nanti juga akan dihasilkan dibantu oleh enzim dikatalisis oleh enzim malonyl CoA ACP transasilase. Nah, ini adalah reaksi pembentukan malonyl-CoA ya. Oke. Pembentukan malonyl-CoA ini tadi merupakan tahap awal dari langkah sintesis asam lemak. Nah, jadi reaksinya adalah asetil-CoA ya, asetil-CoA ditambah ion bikarbonat dan nanti ada juga ATP ya. Kemudian nanti dihasilkan malonyl-CoA dan fosfat inorganik serta ADP ya. Oke. Nah,
Kemudian nanti pada reaksi ini akan ada enzim, enzimnya namanya adalah ACC, asetil-CoA karboksilase dengan kofaktornya nanti adalah biotin ya. Nah, Nah, ini adalah penggambaran dari reaksi sintesis malonyl CoA ya. Nah, jadi dalam reaksi ini yang menjadi prekursor adalah senyawa dengan 3 atom karbon, yaitu yang terbentuk dari asetil CoA dan CO2 ya. Dan nanti reaksinya akan dikatalis oleh enzim yaitu asetil CoA karboksilase. Asetil-CoA karboksilase atau ACC ini mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai biotin karboksilase, kemudian sebagai trans karboksilase. Kalau dari gambar bisa kita lihat ini ya. Nah, ini adalah si enzimnya. Kemudian enzim ini nanti juga akan membentuk dua fungsi, yaitu sebagai biotin karboksilase, kemudian trans karboksilase. Kemudian nanti ada biotin, biotin di sini sebagai pembawa protein. Nah, kemudian di enzim tadi, enzim asetil-CoA karboksilase ini yang mengandung biotin, ini nanti tujuannya sebagai pembawa CO2 ya. Dan biotin ini merupakan senyawa yang dapat bolak-balik antara dua bidang aktif ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ya. Jadi ini adalah si enzimnya. Nah, enzim ini tadi, enzim asetil-CoA karboksilase ada dua ya, sebagai fungsi biotin karboksilase dan transkarboksilase. Kemudian ada asetil-CoA di sini ya. Nah, asetil-CoA di sini juga bereaksi dengan HCO3- atau yang berasal dari CO2 tambah H2O. Kemudian nanti dengan enzim ini sebagai asetil CoA dan CO2 sebagai prekursornya, maka akan mengalami reaksi dan nanti si biotin ini akan mengikat si CO. Ya, nah kemudian nanti akan dihasilkanlah si malonyl koenzim A dari reaksi yang pertama ini. Jadi reaksinya itu sebenarnya terjadi dalam dua tahap ya, yaitu biotin enzim tambah ATP tambah HCO3 menjadi CO2 ya, ditambah CO2 biotin enzim ya, ini jadi reaksinya biotin enzim, biotin dengan enzim, kemudian ada ATP dan HCO3-. Nah, ini. Kemudian nanti dari reaksi ini akan dihasilkan CO2 biotin enzim. Nah, ini CO2 biotin dan enzim ya. Dan ada nanti dihasilkan juga ADP dan fosfat inorganik. Nah, kemudian nanti ini CO2 biotin enzim kemudian akan bereaksi dengan asetil CoA ya. Nah, dari sinilah nanti akan dihasilkan namanya malonyl CoA. Kemudian nanti karena tadi enzim akan dihasilkan kembali ya, maka akan dihasilkan lagi biotin enzimnya. Mari kita perhatikan lebih jelas lagi ya di sini. Jadi pada tahap pertama itu adalah bikarbonat bereaksi dengan fosfat terminal dari ATP membentuk karbamoil fosfat ya. Kemudian biotin ini ya, biotin mengangkut keluar nukleofilik menyerang karbamoil fosfat. Nah, selanjutnya produk yang dihasilkan dari reaksi ini merupakan donor dari grup karboksilat ya. Kemudian nanti dari sini tahap selanjutnya asetil-CoA yang memiliki 3 daerah fungsi yaitu sebagai biotin carrier protein, kemudian biotin karboksilase yang mengaktifkan CO2 dengan pelekatan pada nitrogen cincin biotin.
dan karboksilase yang mentransfer CO2 aktif ke asetil-CoA membentuk malonil-CoA. Nah, inilah proses yang terjadi atau mekanisme reaksi yang terjadi pada pembentukan malonil-CoA ya. Jadi secara singkat tadi reaksinya adalah biotin enzim, kemudian ATP, HCO3, ya. Kemudian akan dihasilkan CO2 biotin enzim, ya. CO2 biotin enzim. Dan hasil lainnya adalah ADP dan fosfat inorganik. Nah, kemudian CO2 biotin enzim itu akan bereaksi ya, kompleksnya ini tadi ya, CO2 biotin dengan enzim itu akan bereaksi dengan asetil-CoA, maka akan terbentuklah si malonil-CoA dan dihasilkan kembali si biotin enzimnya. Ya, selanjutnya adalah reaksi penambahan atom karbon C pembawanya, yaitu malonil-CoA ke rantai asam lemak yang sedang disintesis. Ya, setiap kali penambahan berlangsung melalui 4 tahap reaksi ya, yaitu reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan diakhiri dengan reaksi reduksi. Nah, nanti akan diuraikan ya ke 4 tahap ini. Nah, dan nanti dalam reaksi ini prekursornya adalah asetil ACP ya. Nah, pada tahap selanjutnya nanti buritil CoA dengan 4 atom karbon C akan menjadi prekursor, sehingga di akhir reaksi keempat akan diperoleh hasil ACP dengan 6 atom karbon C. Demikian seterusnya nanti sampai terbentuk gugus asil dengan 16 atom karbon C, yaitu palmitil ACP. Selanjutnya, asil ACP dapat dikonversi menjadi asam lemak oleh kerja enzim tioesterase yang menghidrolisis asil ACP menjadi asam lemak bebas dan ACP. Kemudian nanti dapat digunakan untuk biosintesis triasil gliserol ya. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama adalah kondensasi ya. Ya. Pada reaksi yang pertama ini yaitu reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi merupakan langkah pertama dari reaksi asetil ACP dengan malonil ACP, membentuk namanya asetoasetil ACP ya. Nah, secara termodinamik reaksi ini sebetulnya tidak berlangsung secara spontan, namun pelepasan gas CO2 mendorong reaksi ini menjadi berjalan. Enzimnya yang berperan adalah 3 ketoasil ACP sintase ya. Selanjutnya adalah reaksi reduksi ya. Reaksi reduksi ini dalam tahap ini asetoasetil ACP kemudian akan direduksi dengan adanya NADPH. Akan menjadi apa? Menjadi D3-dihidroksiburitil ACP atau beta hidroksi asil ACP. Ya. Enzimnya apa? Enzimnya adalah beta ketoasil ACP reduktase karena ini adalah reaksi reduksi ya. Oke. Nah, ini reaksinya merupakan pengubahan keton menjadi alkohol ya. Oke. Tahap selanjutnya adalah dehidrasi. Ya. Pada tahap ini yang tadi sebelumnya beta hidroksiasil ACP itu akan diubah menjadi trans-enoil ACP. Ya. Enzimnya adalah beta hidroksiasil ACP dehidratase. Ya. Pada reaksi dehidrasi ini akan membentuk ikatan rangkap trans. Ya, ini reaksi yang ketiga.
Reaksi yang keempat adalah reaksi reduksi, yaitu mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan adanya nanti tambahan berupa NADPH. Ini kembali lagi menjadi reaksi reduksi ya. Nanti hasilnya dari trans-enoil ACP dan adanya NADPH, maka akan terjadi reaksi reduksi. Yang dihasilkan adalah butiril ACP. Ya. Nah, ini kan dihasilkan suatu asil dengan 4 atom karbon ya. Demikian seterusnya nanti berulang reaksi ini sampai nanti akan dihasilkan 16 asil. 16 atom karbon, gugus asil dengan 16 atom karbon, yaitu palmitil ACP. Nah, jadi putaran pertama dari proses perpanjangan rantai C ini, yang dari tadi asalnya adalah asetil koenzim A, itu terakhir akan dihasilkan butiril ACP, ya. Nah, putaran kedua pada proses perpanjangan rantai C ini dimulai dari reaksi butiril ACP dengan malonil ACP, ya. Jadi tadi kan awalnya asetil ACP dengan malonil ACP. Kemudian dihasilkan butiril ACP. Sekarang si butiril ACP ini dengan malonil ACP. Seterusnya lagi diulang lagi 4 reaksi tadi ya. Reaksi apa saja tadi, kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi lagi. Nanti terakhir akan dihasilkan palmitoil ACP ya. Palmitil ACP dengan 16 atom karbon ya. Nah, jadi nanti sebagai reaksi akhirnya adalah 7 asetil-CoA ya ditambah 7 CO2 ditambah 7 ATP tambah 7 air menghasilkan 7 malonil CoA ditambah 7 ADP ditambah 7 fosfat inorganik tambah 14 H+. Kemudian nanti asetil CoA ditambah dengan 7 malonil CoA ditambah 14 NADPH tambah 20 H+, ditambah H2O akan menghasilkan asam palmitat ditambah 7 CO2 ditambah 14 NADP+ dan 8 HS CoA. Ya. Nah, jadi persamaan reaksinya secara keseluruhan yaitu 8 asetil CoA tambah 7 ATP tambah 16 NADPH tambah H2O tambah 6 H+ menjadi asam palmitat ditambah 14 NADP+ ditambah 8 HS CoA ditambah 7 ADP tambah 7 fosfat inorganik ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Siklus lipogenesis berulang. Sintesis asam lemak berlanjut. Jadi tadi malonil ACP berkombinasi dengan butiril ACP membentuk 6C ACP ya. Pemanjangan rantai C dengan 2C setiap siklus. Jadi setiap siklus bertambah 2 atom C. Oke. Nah, nanti terakhir adalah sintesis asam lemak sempurna bila palmitoil ACP bereaksi dengan air membentuk palmitat ya, ini terakhir yang 16 atom karbon. Dan terakhir nanti palmitat terbentuk maka ACP dibebaskan ya karena ada air di sini. Oke, nah ini adalah siklus lipogenesis sempurna dari sintesis asam lemak ya. Nah, ini kan kalau 16 atom karbon. Lalu nanti kalau misalnya lebih dari 16 atom karbon, apa yang terjadi? Nah, itu kita lihat ya. Nah, ini adalah reaksi akhirnya ya untuk sintesis asam lemak. Asetil CoA tambah 7 malonil CoA tambah 16 NADPH menjadi palmitat ditambah 7 CO2 ditambah 17 NADP+ dan 8 koenzim SH ditambah 6 H2O. Sampai 7 kali ini siklusnya. Nah, ini adalah ringkasannya ya. Siklus pertama, asetil ACP ditambah malonil ACP. Nah, ini enzimnya. Kemudian nanti dihasilkan namanya butiril ACP. Ya.
Jadi di sini asetil ACP tambah malonil, reaksi 1, 2, 3, 4 ya. Tadi reaksinya apa saja? Reaksinya, reaksi yang pertama kondensasi, reaksi yang kedua reduksi, reaksi yang ketiga dehidrasi, reaksi yang keempat reduksi. Maka dihasilkan butiril. Nah, butiril ini nanti akan bereaksi lagi dengan malonil. Terjadilah siklus yang kedua. Ini siklus yang pertama ya. Kemudian siklus yang kedua, sampai nanti terjadi 7 siklus. Sehingga nanti terakhir akan diperoleh palmitoyl ACP. Palmitoyl ACP nanti dengan adanya H2O maka akan dilepaskan ACP-nya sehingga yang tertinggal adalah asam lemak yaitu asam palmitat dengan jumlah C16 ya. Nah, ini adalah ringkasan dari lipogenesis ya, rekan-rekan semua. Nah, mari kita lihat perbandingan antara degradasi asam lemak dengan sintesis asam lemak ya. Degradasi asam lemak ini kan istilahnya adalah oksidasi beta ya. Nah, pada oksidasi beta itu tempat terjadinya adalah matriks mitokondria, sedangkan untuk sintesis asam lemak, lipogenesis ya ini terutama pada sel hewan ya, terjadinya di sitosol. Dan kalau beta oksidasi itu diaktifkan adanya glukagon dan keadaan glukosa dalam darah rendah, sedangkan pembentukan asam lemak ini karena diaktifasi oleh insulin dan tingginya kadar gula dalam darah ya, high blood glucose. Dan aktivator untuk beta oksidasi adalah koenzim A. Sedangkan kalau untuk asam lemak, pembentukan asam lemak ini aktivatornya adalah acyl carrier protein atau ACP. Nah, kemudian substrat untuk masing-masing ini kalau beta oksidasi itu adalah fatty acid, sedangkan ya ini kan degradasi asam lemak ya. Sedangkan kalau untuk pembentukan asam lemak itu prekursornya adalah asetil-CoA yang terlebih dahulu diubah menjadi malonyl-CoA. Nah, kemudian reaksinya juga berbeda ya, beta oksidasi. Beta oksidasi adalah yang terjadi adalah reaksi oksidasi, hidrasi, dan pemecahan. Kemudian kalau pada pembentukan asam lemak, reaksinya ada reaksi reduksi, dehidrasi, dan reaksi kondensasi. Oke. Kemudian fungsi dari beta oksidasi adalah pemecahan dua atom karbon menjadi senyawa asil. Kemudian kalau sintesis asam lemak ini penambahan dua gugus asil ya. Kemudian hasil akhir dari beta oksidasi asam lemak adalah asetil-CoA, sedangkan kalau pembentukan asam lemak hasilnya adalah palmitat atau asam lemak lain yang terjadi melalui proses elongasi atau perpanjangan ya. Nah, ini adalah perbandingan beta oksidasi dengan lipogenesis ya. Ya, selanjutnya kita bahas bagaimana perpanjangan rantai asam lemak atau istilahnya elongasi ya. Nah, elongasi ini tujuannya untuk menghasilkan asam lemak lebih dari atom karbonnya itu jumlahnya 16. Nah, yang 16 tadi adalah asam palmitat ya. Nah, dan prosesnya berbeda dengan sintesis yang terjadi di sitosol. Elongasi ini terjadi di mitokondria dan retikulum endoplasma. Jadi kalau yang pembentukan asam palmitat tadi terjadinya di sitosol, sedangkan elongasi ini terjadinya di mitokondria dan retikulum endoplasma. Kemudian apa yang berperan di sini? Berperan adalah koenzim A dan bukan ACP ya. Nah, ACP tadi adalah apa? Acyl carrier protein. Nah, asam lemak yang jumlahnya atau asam lemak yang jumlah atom C-nya lebih dari 16 ini disintesis dari prekursornya adalah asam palmitat melalui proses perpanjangan asam lemak yang dikatalisis oleh sistem enzim perpanjangan asam lemak, yaitu fatty acid elongation system atau disebut juga dengan ELOVL, elongation of very long chain fatty acid. Nah, ini terdapat di mana? Terdapatnya di retikulum endoplasma ya. Selain di retikulum endoplasma juga terdapatnya di mitokondria.
Sistem enzim ini bekerja dengan menambahkan setiap kali 2 atom C pada rantai asam lemak yang sudah ada. Diawali dengan prekursornya yaitu asam palmitat. Atom C sebagaimana sintesis asam lemak de novo dibawa dalam bentuk malonyl-CoA. Ya, nah, jadi perbedaannya adalah yang berperan adalah koenzim A, kemudian nanti terjadinya di retikulum endoplasma dan mitokondria ya, perpanjangan atau elongasi dari asam lemak. Nah, selanjutnya kita bahas biosintesis triasylgliserol ya. Sebagian besar asam lemak yang tidak digunakan sebagai sumber energi itu akan disimpan dalam bentuk apa? Triasylgliserol. Terutama pada sel-sel hati dan sel-sel adiposit. Rangkaian reaksi biosintesis dari triasylgliserol ini diawali dengan reaksi pengaktifan gliserol menjadi gliserol 3-fosfat oleh enzim gliserokinase ya. Nah, jadi prekursor utamanya adalah gliserol, kemudian fatty acyl koenzim A. Ya. Gliserol ini berasal dari reduksi senyawa antara glikolisis yaitu dehidroksiaseton dan oleh gliserol dehidrogenase ya. Nah, selanjutnya gliserol 3-fosfat ya maksudnya ya. Gliserol 3-fosfat. Ya, jadi gliserol 3-fosfat ini diperoleh di mana? Di glikolisis ya, merupakan salah satu zat antara pada proses glikolisis. Kemudian gugus asil dalam biosintesis triasylgliserol ya diperoleh dari mana? Dari fatty acyl koenzim A. Dari asil koenzim A. Yang berasal dari mana itu? Dari hasil aktivasi asam lemak bebas oleh enzim asil-CoA sintetase. Nah, bagaimana reaksinya? Reaksinya, 2 molekul asil-CoA berikatan dengan gliserol 3-fosfat dalam 2 langkah reaksi yang masing-masing katalisnya adalah enzim gliserol 3-fosfat asil transferase dan 1 asil gliserol 3-fosfat asil transferase. Apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah asam fosfatidat, yaitu 1,2 diasil gliserol 3-fosfat. Ya, ini jadi monoasil gliserol 3-fosfat ditambah fatty acyl koenzim A, hasilnya adalah diasil gliserol 3-fosfat atau asam fosfatidat. Oke. Kemudian asam fosfatidat ini nanti akan menjadi prekursor dari triasylgliserol dan fosfolipid. Ya, baik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana biosintesis dari kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu senyawa yang sangat penting ya untuk tubuh kita. Kolesterol merupakan penyusun membran semua sel-sel tubuh. Kolesterol juga sebagai prekursor berbagai senyawa penting di dalam tubuh ya, termasuk hormon-hormon seks dan asam-asam pada empedu. Di tubuh manusia, kolesterol ini diperlukan lebih kurang 1 gram ya, 1 gram kolesterol per hari. Nah, sebetulnya seluruh kebutuhan kolesterol di dalam tubuh itu dapat dipenuhi melalui biosintesis kolesterol di dalam sel-sel. Di mana terjadinya? Terjadinya di hati, usus, dan kulit. Namun dengan pola makan umum yang normal, separuh dari kebutuhan kolesterol tersebut sudah dipenuhi dari makanan. Sehingga tubuh hanya mensintesis separuh dari seluruh kolesterol yang beredar di dalam tubuh. Biosintesis kolesterol de novo ya di hati merupakan 10% dari seluruh biosintesis kolesterol harian di dalam tubuh. Sedangkan biosintesis di usus mencakup 15% ya dari total keseluruhan protein yang dibutuhkan. Di samping itu, kolesterol juga disintesis pada berbagai jaringan tubuh lainnya.
Baik kolesterol yang disintesis dalam tubuh yang disebut dengan kolesterol endogen maupun kolesterol yang berasal dari makanan atau kolesterol eksogen ya. Nah, sumbernya dari luar. Diangkut di dalam darah oleh senyawa-senyawa lipoprotein, terutama fraksi HDL, yaitu high density lipoprotein. Dan ada namanya lipoprotein yaitu LDL, low density lipoprotein. Nah, sintesis dan penggunaan kolesterol di dalam tubuh diatur dengan ketat untuk mencegah penumpukan atau akumulasi kolesterol yang berlebihan. Karena kolesterol yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Kolesterol yang berlebihan ini akan bisa menempel pada pembuluh darah, dikenal dengan penyakit namanya aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini adalah penyebab utama atau faktor risiko utama pada penyakit stroke dan penyakit jantung koroner. Ya, jadi makanya ada yang bilang kolesterolnya lagi tinggi. Kenapa? Karena kolesterol ini ternyata di dalam tubuh itu jumlah yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Tapi penting harus ada di dalam tubuh, tidak boleh juga tidak ada kolesterol di dalam tubuh ya. Nah, kita lanjut membahas bagaimana biosintesis dari kolesterol ya. Nah, biosintesis kolesterol berlangsung di sitoplasma dan di mikrosom ya, retikulum endoplasma. Lalu prekursornya apa? Nah, prekursor itu maksudnya apa yang diolah, apa yang menjadi senyawa utamanya yang diolah, yaitu asetil-CoA ya, asetil-CoA. Asetil-CoA yang berlimpah dari mitokondria itu diangkut ke sitosol melalui sistem transport khusus yang disebut dengan asetil group shuttle. Nah, jadi kan asetil banyak dihasilkan di mitokondria ya. Sebelumnya udah kita bahas bagaimana caranya si asetil-CoA ini bisa berada di sitosol. Caranya diubah dulu menjadi nitrat ya. Nitrat itu baru bisa melalui transport khusus sehingga nanti ketika di luar sitosol, nitrat akan bereaksi dengan CoA membentuk asetil-CoA. Biosintesis kolesterol berlangsung melalui 20 langkah reaksi yang melibatkan lebih dari 20 enzim dan dibagi menjadi 6 tahapan utama ya. Yang pertama adalah konversi asetil-CoA menjadi 3 hidroksi 3 metil glutaryl-CoA atau HMG-CoA. Kemudian perubahan dari HMG-CoA menjadi asam mevalonat ya, ini asam mevalonat ya. Nah, jadi sebelum asetil-CoA menjadi asam mevalonat diubah dulu menjadi HMG-CoA. Selanjutnya, asam mevalonat ini menjadi unit penyusun atau yang disebut sebagai monomer senyawa isopren, yaitu isopentil piroposfat atau IPP. Dan reaksi ini nanti disertai dengan pelepasan CO2. Nah, selanjutnya isopren ini ya, yaitu isopentil pirofosfat itu akan dikonversi menjadi squalen. Nah, squalen ini nanti sebelum menjadi kolesterol akan diubah terlebih dahulu menjadi lanosterol. Ya, lanosterol ini nanti akan diubah menjadi kolesterol dengan jumlah atom karbon C-nya berjumlah 27 ya. Oke. Jadi pertama asetil-CoA diubah dulu menjadi asam mevalonat yang menjadi monomer senyawa isopren. Nah, isopren ini kemudian dikonversi menjadi squalen, squalen menjadi lanosterol, lanosterol dikonversi menjadi kolesterol. Ya, kita bahas dari awal ya pembentukan kolesterol ini, yaitu yang pertama, step pertama formation of mevalonat from acetyl-CoA. Jadi asetil-CoA mula-mula dikonversi menjadi asetoasetil-CoA ya. Jadi asetil-CoA diubah menjadi asetoasetil-CoA. Reaksi ini dikatalis oleh enzim namanya asetil-CoA acyl transferase atau enzim tiolase. Nah,
Dan di sini asetil-CoA yang dibutuhkan itu jumlahnya ada 2 asetil-CoA. Serta reaksinya merupakan reaksi yang bersifat reversibel ya, reaksi yang dapat balik. Selanjutnya, asetil-CoA dengan satu molekul asetil-CoA berikutnya itu akan bereaksi membentuk senyawa yaitu HMG-CoA ya. HMG-CoA itu adalah beta hidroksil beta metil glutaril CoA, disingkat menjadi HMG-CoA. Jadi yang pertama asetil-CoA diubah menjadi asetoasetil-CoA, kemudian asetoasetil-CoA ditambah lagi dengan asetil-CoA membentuk HMG-CoA. Enzim yang pertama ini adalah tiolase, kemudian enzim untuk tahap reaksi yang kedua adalah HMG-CoA sintase. Nah, berbeda dengan HMG-CoA yang terbentuk pada jalur ketogenesis, pembentukan badan-badan keto, yang berlangsung di dalam mitokondria, HMG-CoA pada jalur biosintesis kolesterol ini dibentuk di sitosol ya tempatnya. Namun langkah reaksi dan enzim yang digunakan itu sama, cuman berbeda tempat aja ya. Nah, HMG-CoA ini yang sudah terbentuk tadi, beta hidroksi beta metil glutaril CoA, HMG-CoA itu akan dikonversi lagi. Dikonversi menjadi apa? Menjadi asam mevalonat. Nah, enzimnya apa? Enzim HMG-CoA reduktase. Ya. Jadi terbentuklah si mevalonatnya. Nah, dan reaksi ini terjadinya di mana? Terjadinya di retikulum endoplasma atau mikrosom. Dan enzim si HMG-CoA reduktase atau HMGR ini mutlak dibutuhkan sebagai mutlak membutuhkan NADPH ya, NADPH. Karena ini merupakan reaksi reduksi, jadi perlu kofaktor yaitu NADPH. Dan setiap kali reaksi reduksi HMG-CoA menjadi asam mevalonat, yang dibutuhkan itu sejumlah 2 NADPH ya. Jadi kita review lagi. Yang pertama asetil-CoA diubah menjadi asetoasetil-CoA dengan enzim tiolase. Selanjutnya asetoasetil-CoA ditambah lagi dengan asetil-CoA dan dibentuk enzim HMG-CoA sintase membentuk HMG-CoA, beta hidroksi beta metil glutaril CoA. Nah, kemudian nanti si HMG-CoA ini akan diubah menjadi dikonversi menjadi mevalonat. Mevalonat ini membutuhkan enzim HMG-CoA reduktase. Karena ini merupakan reaksi reduksi, maka diperlukan kofaktor yaitu NADPH. Sejumlah berapa? 2 NADPH. Nah, nanti di sini di awal asetil-CoA itu yang dibutuhkan sejumlah 2 asetil-CoA ya, teman-teman semua. Oke. Nah, reaksi yang dikatalisis oleh HMG-CoA reduktase atau HMGR ini merupakan reaksi pembatas kecepatan atau rate limiting step dalam biosintesis kolesterol. Oleh sebab itu, enzim dikendalikan dengan satu sistem pengendali yang kompleks antara lain melalui mekanisme represi transkripsi. Nah, yaitu senyawa-senyawa oksisterol dan interkonvensi yaitu hormon-hormon. Nah, insulin dan tiroksin ya ini adalah hormon menstimulasi enzim HMGR, sedangkan glukagon menghambatnya melalui fosforilasi bergantung yaitu AMP siklit. Selanjutnya, asupan kolesterol yang banyak dari luar makanan juga akan menghambat kerja enzim HMGR ya. Jadi enzim HMGR ini adalah enzim yang berperan ya sebagai pengatur dalam biosintesis kolesterol. Oke. Nah, tahap yang kedua adalah tahap konversi asam mevalonat
yaitu menghasilkan 5 pirofosfat mevalonat ya. Jadi pada tahap kedua ini asam mevalonat tadi yang terbentuk dari step pertama itu diubah menjadi 5 fosfomevalonat. Dan enzimnya adalah mevalonat 5 fosfotransferase. Dan pada reaksi ini nanti juga dibutuhkan ATP dan nanti juga sebagai selain hasil 5 fosfomevalonat itu akan dihasilkan juga ATP ya. Selanjutnya setelah mengalami reaksi fosforilasi 5 pirofosfat selanjutnya setelah mengalami reaksi pengikatan fosfat ya, jadi dihasilkan 5 fosfomevalonat, maka 5 fosfomevalonat ini akan diubah menjadi 5 pirofosfomevalonat dengan enzimnya fosfomevalonat kinase. Kemudian setelah fosforilasi 5 pirofosfat mevalonat ini akan mengalami dekarboksilasi ya. Nah, ini makanya enzimnya ini 5 pirofosfat mevalonat itu enzimnya pirofosfomevalonat dekarboksilasi. Ya, itu enzimnya. Membentuk apa? Yaitu isopentil pirofosfat atau IPP ya, atau juga disebut dengan namanya 3-fosfo-5-pirofosfat mevalonat. Nah, ini merupakan senyawa isopren ya, isopren yang aktif ya. Nah, jadi ini isomerasi isoprena menjadi 2 senyawa isopren yang aktif. Nah, selanjutnya tadi ya, setelah terbentuk ini IPP, maka akan mengalami reaksi isomerisasi ya, dengan terbentuknya nanti dimetil alil pirofosfat atau DMPP. Sehingga hasilnya nanti itu ya hasilnya tadi adalah dimetil alil pirofosfat DMPP. Kemudian selanjutnya tahap ketiga ya. 2 isopren ini akan bergabung. Isopren ini adalah monomer ya. Sehingga membentuk suatu senyawa yang lebih panjang melalui reaksi kondensasi, yaitu 1 molekul IPP berkondensasi dengan 1 molekul DMPP membentuk geranil pirofosfat atau GPP ya, geranil pirofosfat. Kemudian GPP ini akan mengalami reaksi kondensasi lagi dengan molekul IPP membentuk parsenil pirofosfat. Parsenil pirofosfat. Nah, ini semuanya merupakan tahap ketiga adalah isopren aktif, ada 6 itu mengalami reaksi kondensasi membentuk namanya squalen ya. Nah, jadi hasilnya tadi setelah terbentuk parsenil pirofosfat maka akan terbentuk squalen. Dan enzim yang berperan ini dalam pembentukan squalen ini adalah squalen sintase. Squalen sintase ini kerjanya bergantung NADPH karena nanti akan mengkatalis reaksi kondensasi kepala-kepala head-to-head condensation 2 molekul PP ya, parsenil pirofosfat. Dan ini juga bisa dikatakan bahwa parsenil pirofosfat atau FPP ini merupakan senyawa awal dalam biosintesis poliisopren lain, misalnya dolikol dan ubiquinon. Dolikol pirofosfat berperan dalam sintesis oligosakarida
berbagai glikoprotein dan glikol ini terdapat di dalam membran sel. Kemudian ubiquinon atau yang dikenal dengan nama koenzim Q berperan dalam transfer elektron. Selanjutnya tahap keempat adalah konversi dari skualen menjadi steroid ya. Menjadi siklisasi skualen menjadi lanosterol. Nanti lanosterolnya baru akan menjadi steroid. Melalui dua tahap reaksi siklisasi, akhirnya skualen ini akan membentuk lanosterol, yaitu senyawa steroid dengan 30 atom C. Reaksi siklisasi pertama dikatalisis oleh enzim skualen monooksigenase yang menggunakan NADPH sebagai kofaktor, membentuk gugus epoksida pada posisi 2,3 skualen. Kemudian pada reaksi siklisasi yang kedua, skualen 2,3 epoksida mengalami siklisasi menjadi lanosterol ya. Nah ini. Jadi pertama skualen tadi akan mengalami siklisasi ya, membentuk 2,3 skualen ya. Jadi ini skualen mengalami siklisasi membentuk skualen 2,3 epoksida. Enzimnya adalah skualen monooksigenase. Dan ada kofaktornya yaitu NADPH. Kemudian skualen 2,3 epoksida ini mengalami siklisasi lagi yaitu lanosterol ya, membentuk lanosterol. Nah, ini pada sel hewan ya, ini membentuk lanosterol. Kalau pada tumbuhan ini membentuk sigmasterol. Kemudian pada fungi atau jamur membentuk ergosterol. Nah, selanjutnya ada 15 reaksi lagi ya membentuk lanosterol ini dengan 15 reaksi ini, multistep ini beberapa reaksi akan dikonversi menjadi kolesterol dan melibatkan berbagai enzim dalam sistem sitokom P450. Jadi di sini juga nggak langsung berubah ya lanosterol menjadi kolesterol. Nanti ada tahapan-tahapan reaksi lain. Nah, itu adalah bagaimana proses reaksi dari biosintesis kolesterol ya, teman-teman semua.